Assalamualaikum, sampurasun kadudur anu di lembur berayaan di kota. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang memang sangat krusial ya, penting dan belum sempat saya buatkan videonya. Semoga di video kali ini dapat menjawab dan menjadi salah satu parameter ya, terutama untuk para kawan-kawan ya, dulur-dulur yang nyadap pinus menggunakan gerinda, yaitu tentang persoalan baterai. Nah, ini menjadi salah satu persoalan yang memang menjadi pertanyaan ya, mulai dari kapasitasnya harus berapa dan kuat berapa lama, terutama ya yang banyak nanya itu seperti itu. Kuat berapa jam Kang untuk gerinda baterai digunakan untuk nyadap, terutama untuk baterainya ya. Nah, jadi untuk persoalan baterai ini sebetulnya harus kita uji ya, harus kita uji karena di pasaran banyak beberapa baterai yang mengklaim dengan kapasitas-kapasitas tertentu ya. Dan hasilnya dan untuk kapasitas realnya itu tidak sesuai. Jadi itu sudah lumrah ya di pasaran yang membrand baterainya seperti itu. Oke, langsung aja kita uji coba. Kita cari tahu berapa sih kapasitas baterai yang digunakan, yang dikonsumsi dalam satu kuare. Nah, sehingga nanti kita bisa akumulasi berapa jumlah kapasitas baterai yang dibutuhkan ya. Nah, oke, dulur-dulur. Jadi di sini sudah saya siapkan untuk alat pengujiannya ya. Di sini ada alat yang sudah saya buat ya. Nah, ini sebatas songket aja sebetulnya. Nah, ini songket yang nantinya ini bekas baterai ya. Saya ambil songketnya nanti untuk dimasukkan ke gerinda. Dan di sini sudah saya siapkan alat ukur yang tadi ya, PJM 015 yang alat dimana untuk mengetahui kapasitas dan daya atau watts yang dikonsumsi ya saat digunakan. Tapi nanti kesimpulannya kita hanya memerlukan berapa kapasitas baterai yang dikonsumsi atau dipakai ya dari satu kuare. Oke, dulur. Nah, sekarang sudah saya siapkan untuk alat ukurnya dan gerindanya yang akan kita gunakan. Pada kesempatan kali ini saya tidak menggunakan xenon ya. Jadi jadinya kita menggunakan lucid karena sesuai spek baterainya. Jadi anggap saja kawan dulur itu membeli gerinda baru dan ini kondisinya masih baru ya, sekitar 1 mingguan gerindanya. Jadi kita menguji coba menggunakan gerinda baru. Dan alat ukurnya yang tadi ya, untuk alat ukur menggunakan PJM 015. Jadi kita akan mengukur kapasitas daya yang dikonsumsi dalam satu kuare. Itu berapa ya. Oke, kita langsung aja mencobanya ke kayu. Ini kayunya kayu kering ya, lebih keras dibandingkan kayu pinus karena ini kering. Dan ini jenis kayunya kayu rasa mala. Ini kering ya, keras, ini masih belum lapuk gitu artinya. Oke, kita coba. Di sini kondisi dalam alat ukurnya masih 0 ya, hanya kebaca dari kapasitas voltase dari maksud saya dari voltasenya saja 20,5. Ini voltase dari baterai ini ya, baterainya yang ini ya. Oke, kita uji saja, langsung kita buat kuare ya, atau sadapan pembaharuan. Kita cek dulu ada paku. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, kira-kira segini ya. Ini kita mulai dari sini atau tadi kan dari sini. Nah, dari sini kira-kira ukur, kita coba lagi ya. Kita mulai dari sini ya, kira-kira ya. Kita kasih tanda nih. Pakai talang aja. Nah, kita mulai dari sini ya. Nah, kira-kira untuk pembaruan itu kan sekitar 1 cm seharusnya ya. Nah, 1 cm kan kira-kira segini ya. Dan ke bawah gitu kan. Nah, kira-kira dari sini ke bawah berapa sih ya daya yang dikonsumsi dan berapa lama waktunya ya. Ini kita juga ukur. Ini kondisinya sudah saya reset berapa konsumsi dayanya. Kita coba ya, bismillah. Oke, ini malah lebih, nggak apa-apa ya.
ininya enggak. Harusnya ini diam, dia enggak bulak giluk ini. Nah, konsumsi daya yang dikonsumsi berapa? Kita lihat dari alat ukurnya, yaitu, oke, biarkan dulu dia. Nah, udah. Nah, dia nge-save. Nah, konsumsi dayanya hanya 42 mAh ya. Oke. Nah, ini dengan dengan ukuran dimensi kuarenya sekitar 5 cm ya. Dan tadi sudah diukur dari sini ya, kira-kira. Oh, ini 5 cm malah. Harusnya 1 cm ya, hanya 1 cm. Dan kedalamannya sekitar 2,5 cm. Ini hampir 3 cm. Oke lah, kira-kira seperti itu ya untuk uji coba ke kayu kering ya. Kayu kering ini masih belum lapuk ya. Bisa dilihat ya dari ininya. Ini masih keras. Kering ini rasa mala. Kayu rasa mala. Ya, nanti detailnya kita hitung bareng-bareng. Oke, lanjut kita hitung. Dulur, tadi kita sudah ukur ya untuk kapasitas konsumsi dayanya, atau untuk pihak konsumsi dayanya adalah 42 mA ya, dari satu kuare dengan dimensi lebar 5 cm dan tinggi atau dan kedalaman sekitar 2 cm 2, cm ya. Nah, untuk tingginya tadi melebihi hampir 5 cm ya, hampir 5 cm untuk tinggi pembaharuan. Nah, anggap aja itu dimensi untuk acuan ya, referensi acuan, maksudnya untuk acuan media ukurnya. Jadi didapatkan tadi 42 dari satu kuare itu, satu kuare itu mengkonsumsi daya sebesar 42 ya, 42. Sorry ganti 42. Maaf, tulisannya 42 mili ampere hour ya, mAh. Jadi 42. Nah, jadi cara menghitungnya begini. Seandainya dulur atau teman-teman kawan-kawan penyadap mempunyai baterai dengan kapasitas 21,4 ampere ya, anggap saja seperti itu, dan itu baterainya real, seandainya seperti itu. Seperti yang saya punya ini, dan ini juga saya belum uji ya, real atau tidak. Anggap aja misalkan ya, punya 21 volt, tapi kita berfokus ke kapasitasnya, yaitu yang ini ya, 4 mAh. Berarti tinggal dibagi aja 4000, kita konversi ke miliampere. 4000 ya, 4000 dibagi 42 ya, 42 sama dengan, kita hitung menggunakan kalkulator. 4000 ya, di sini 4000 dibagi 42 sama dengan ya, ini sama dengan 95,2 ya, anggap saja 95 kuare berarti ya, 95 kuare ya, untuk kuare. Nah, ini hasil dari satu baterai berkapasitas 4000 mAh. Nah, menghasilkan jumlah kuare 95. Jadi klaim saya kan ada beberapa pertanyaan yang biasa berkomentar atau langsung nge-WhatsApp ke saya, ya kurang lebih 100 kuare, dan memang sudah saya uji. Jadi untuk kapasitas real 4 ampere itu memang menghasilkan kurang lebih sekitar 100, dan anggap saja jika diukur menggunakan alat ukur itu menghasilkan 95 kuare. Jadi ya toleransi ya sekitar segituan lah, 95 kuare kita anggap, 95 kuare untuk kapasitas baterai 4000 mAh seperti itu. Jadi 4 Ah ya, 4 Ah dapat menghasilkan kuare sekitar 95 kuare atau lubang sadapan ya, nah sadapan seperti itu teman-teman. Jadi tinggal dikalikan aja. Seandainya kalau teman-teman dulur punya 4, ya tinggal dikali aja. Misalkan punya 4 baterai, punya 5, punya 2 gitu kan. Nah,
Yang punya 4 lah, anggap punya 4. Berarti kan 95 dikali 4, ya kan? 95 dikali 4 berarti berapa? 95 dikali 4. Nah, 95 dikali 4 380 kuare. Berarti sama dengan 380 kuare atau lubang sadapan. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk durasi waktunya, kita hitung durasi waktunya itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya. Karena ya untuk baterai ini yang penting kuantitasnya atau jumlah kuare. Nah, oke, kalau misalnya untuk durasi waktunya tadi terhitung sekitar 10 detik di setiap kuare. Jadi 10 detik ya, 10 detik itu dikali dulu 10 tadi kan jumlahnya itu ini ya, tadi 42 mA itu dalam 1 detik dalam 1 kuare, berarti kan dikali 42 ya. Nah, sama dengan 42 dikali berarti 420 ya, 420 detik dibagi 60. Nah, itu benar kan itu? Dibagi 60 sama dengan 420 ya. 420 dibagi 60 itu yang dikonversi ke ini, yaitu 7 menit ya. 7 menit. Itu hanya 7 menit. 7 menit ya kan? 420 dibagi 60 sama dengan 7. Nah, ini kan 7 menit. 7 menit. Itu hanya membutuhkan waktu sekitar 7 menit. Itu catatan ya. Itu catatan kalau continue. Dia nggak berhenti-berhenti, itu bikin kohakan dan mesinnya tidak dimati-matikan gitu. Nah, tapi kan faktanya kita berhenti dulu untuk 1 kuare, benerin batok, benerin talang gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi tadi sudah kita ukur bareng-bareng menggunakan alat uji pengukuran voltase ya, yang maksudnya menggunakan alat ini. Jadi kesimpulannya mungkin kawan-kawan atau dulur bisa menyimpulkan sendiri ya. Jadi dari kapasitas baterai yang biasa di pasaran itu mengklaim atau mencantumkan dengan 4Ah, anggap saja jika baterainya real, itu dapat menghasilkan jumlah kuare itu tadi sekitar 95 kuare ya, dengan konsumsi daya 42 mAh per 1 kuare dalam waktu 10 detik. Jadi untuk mendapatkan hasil dari total jumlah yang didapatkan dari 4000 mAh atau 4Ah ini itu tadi dihitung jadi sekitar 95 itu dengan waktu 7 menit. Tapi dengan catatan itu kalau continue ya, pastinya tidak mungkin ya, karena kita pasti berhenti dulu, lalu lanjut lagi ke kuare berikutnya, benerin talang, benerin batok. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana cara menghitung real kapasitas baterai? Nah, mungkin nanti saya buatkan di video lain ya, khusus mengecek baterai lithium ini, dan sekaligus akan saya buatkan juga video cara merakit baterai lithium sendiri ya, untuk mendapatkan kapasitas baterai. Dan apakah, pertanyaan kedua, apakah ini worth it ya, atau apakah ini bisa digunakan dan layak gerina baterai ini untuk pekerjaan ini? Kembali lagi kepada kawan-kawan semua ya. Memang untuk investasinya itu di baterai. Jadi semakin banyak kapasitas baterai atau semakin banyak baterai pack yang kita punya, itu semakin banyak juga hasil kuare yang kita punya. Tapi pada prinsipnya minimal kita punya 2 dulu untuk modal awal, sehingga nanti kita bisa berinvestasi lagi di baterai, beli baterai lagi 1, misalkan kita nyicil lah, bisa lah ya. Dan pada akhirnya kita bisa mempunyai baterai sesuai apa target pekerjaan atau sadapan yang kita inginkan, seperti itu. Yang menjadi keutamaan menggunakan baterai ini, pekerjaan itu lebih cepat dan tidak terlalu capek menguras tenaga dibandingkan dengan pekerjaan manual ya. Tapi ya ini kembali lagi kepada kawan-kawan dan penyadap
kawan-kawan penyadap ya semua, apa itu menggunakan manual atau menggunakan alat elektrik atau ya yang disebut gerinda baterai ya. Hasil pelukan juga di Venus itu bisa akurat ya. Jadi tidak meminimalisir pelukan yang melebar ke kanan ke kiri ya. Jadi akan lebih memperhemat usia kuare seperti itu ya. Usia tegakan atau sadapan itu sendiri seperti itu. Jadi sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dari metode hasil pengukuran dan banyak kekurangan barangkali. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lain, tulis saja di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Hatur nuhun, sampurasun.